1, 2, 3. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam proses korosi, serta hal-hal yang mencegah terjadinya korosi dan bagaimana kita mengetahui proses korosi itu terjadi. Jadi, rumusan masalah yang mendasari kami melakukan praktikum uji korosi pada paku adalah 1. Bagaimana jenis zat dapat mempengaruhi laju korosi. Dan yang kedua, bagaimana kelembapan mempengaruhi laju reaksi. Jadi pada praktikum uji korosi pada paku kelompok 1 terdapat beberapa hipotesis. Hipotesis awal, semakin tinggi nilai kelembapan, semakin laju pula proses korosi terjadi. Jenis zat yang digunakan mempengaruhi laju korosi. Hipotesis alternatif 1, semakin tinggi nilai kelembapan, semakin lambat pula proses korosi terjadi. Jenis zat yang digunakan mempengaruhi laju korosi. Hipotesis alternatif 2, semakin tinggi nilai kelembapan, semakin laju pula proses korosi terjadi. Jenis zat yang digunakan tidak mempengaruhi laju korosi. Pada hipotesis alternatif 3, semakin tinggi nilai kelembapan, semakin lambat pula proses korosi terjadi. Jenis zat yang digunakan tidak mempengaruhi laju reaksi. Berikut semua hipotesis awal, hipotesis alternatif 1, 2, 3 dari kelompok 1. Baik, selamat sore. Di sini saya ada 8 buah paku yang memiliki ukuran yang sama panjang. Kemudian di sini juga tersedia 8 buah wadah dengan beberapa isi yang berbeda, isi cairan yang berbeda maksudnya. Nah, jadi di sini saya akan melakukan percobaan korosi terhadap paku. Di wadah pertama ini nantinya akan dimasuki oleh paku, tetapi dibiarkan dalam keadaan terbuka seperti ini nanti. Nah, di wadah kedua ini ada wadah kosong juga, tetapi nanti dimasuki oleh paku dan ditutup dengan plastik, jadi supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam. Dan di wadah ketiga ini ada yang berisi minyak goreng, kemudian selanjutnya berisi air mentah, kemudian berikutnya ada air garam dengan air mentah itu, selanjutnya ada air cuka, kemudian ada kapas yang di dalamnya ada bubuk serbuk CaCl, garam CaCl ya. Kemudian yang terakhir di sini ada wadah yang berisi air matang, maksudnya di sini air mentah yang sudah dididihkan. Oke. Kita masuk di percobaan pertama, mungkin akan dilakukan oleh rekan saya yang sedang makan di sini. Di sini saya akan memasukkan pakunya ke dalam wadah-wadah yang telah disediakan. Pertama, wadah 1, yaitu paku. Tidak ditambahin apa-apa, hanya dimasukkan seperti ini, guys. Yang kedua adalah wadah yang tertutup. Bentar, ditutupin dengan karet dan kresek. Jadi kita masukkan pakunya terlebih dahulu seperti ini, lalu kita tutup dengan kresek yang
dirapatkan menggunakan karet, lalu dibalik seperti ini agar pakunya bisa kelihatan seperti ini. Dan yang ketiga ada wadah minyak goreng. Kita celupkan hingga paku semuanya terendam seperti ini. Dan yang selanjutnya ada air mentah. Kita hanya akan memasukkan pakunya hingga terendam semua seperti ini. Lalu ada kelima, ada air garam. Mari kita masukkan pakunya, guys. Seperti itu. Ini di wadah keenam ada air cuka. Paku yang kita akan gunakan ini dia. Sudah terendam ya, guys, sampai atas. Lalu wadah yang ketujuh kita ada serbuk CaCl2 yang diberikan buisnya sendiri seperti ini, yang dikasih kapas juga. Dan yang terakhir adalah air mendidih, yaitu air matang. Kita masukkan seperti itu. Lalu kita akan tunggu selama 7 hari dan kita lihat perbedaan yang terjadi pada paku-paku ini. Stay tune. Tapi tak delok-delok lho ya. Nanti makin hari makin cantik ya, Rek. Apa jangan-jangan dewasa itu mempengaruhi? Sik kalah. Ayu-ayu itu loh, aku kan ini sopo. Aku loh gelem ngomong. Bagaimanapun bentukmu, bagaimanapun rupamu, kamu tetap cantik di mata aku, bulan. Suara setan ngomong. Kamu ajak ngomong kok ngawur. Karena suara setan ini enggak. Seneng gak kamu tak benci, mengancini kamu cantik. Enggak malu. Kok cetek ini ngomong ganteng, rupanya ya cantik. Apa jadi cantik? Sampai siap turun tidak hatimu. Tak guna, Beb. Kan kaya kumat lah. Kan kaya ibu berobat. Betul ya, kuai. Sedih tau. Tapi dia pernah bikin dewa. Ada tak sendok. Terus dulu ya. Saya tidak mau majunya. Saya merasa terancam ini. Salah. Salah sama sendiri ketika penampilan pacarnya. Ini tumen, Rek. Kan gak boleh dia ya. Apa gak boleh jadian. Kondisinya aku pacarku. Bilang. Aku siap menjomblo. Ini aku sampai lulus SMA. Udah, yuk, angkat yuk. Nah, ini, ya ini hasil pakunya kelihatan nggak? Masih belum terus ini. Terus selanjutnya, ketok aku ya Kiran? Ketok aku apa kak? Ketok apa ketok kakak itu apa? Tuh, harus masuk frame semua katanya. Harus masuk frame semua kan? Orang-orangnya. Yo ketok ngomong tak ketok no aja.
Sanci. Terus ya apa dulu ini dulu ya. Aduh. Kecil kali tempatnya. Oke. Sini. Kak apa itu sih? Permisi Lan. Seneng nggak sih? Oh gini. Ih kecil kali loh ini loh. Kayak apa ini loh? Ini. Terus Mang ada tulisannya sing lane gak tahu ya tulisannya apa ya? Iya, maksudnya aku belum nunjukin. Tadi lupa nunjukin. Ntar dikasih aja. Ya, Lahirnya Mar. yang di tengah nggak bisa. Anjir. Mario. Sini Mas. Udah, terus aku gini, videoin aku. Dari air minyak goreng. Kita Minyak lihatkan goreng pakunya ini sudah berkarat. sudah mulai berkarat, lumayan berkarat. Kemudian Dan ini Air apa tuh itu? wadah kelima itu air garam. garam Air garam dia nggak ada berkaratnya, ada Tapi kayak ada tipis, endapannya tipis, gitu. endapan karat tipis. tapi nggak ada karat. Kemudian ini apa ya guys? Ini ada air mendidih. Air Ini mendidih. airnya sangat kotor dan karatnya lumayan tebal. Ini nih guys. Nih lihat. Kemudian ini air cuka. Air cuka ini Ya, air cuka. nggak Air ada cuka masih bersih guys ya. bersih, halus. Kita lihat ginian. Kita lihat. Kemudian Duh, bersih. ini ada paku aja. Ini ya normal. Paku terbuka dalam ruang Normal. terbuka. Ya, Dalam ruang terbuka. nggak berkarat, Tidak tertutup apa-apa. Dalam ruang Ya. terbuka. nggak berkarat guys. Kemudian ini ada Paku dengan yang ruang ditutup. tertutup. Dengan Ini ruang tertutup. lebih berkarat daripada paku yang di wadah terbuka. Ini, guys. Padahal logikanya ini tuh kotor guys. Tapi ini lebih berkarat yang di paku di wadah tertutup. Tidak ada oksigen. Kemudian ini CACL CACL. dari Ini Bu Iswani. karatnya melimpah. Melimpah ruah. Kemudian ini sudah ya guys. Oh belum, ini air mentah. Sangat kotor sekali. Sangat water Sama sekali. karatnya ini. Ya guys, padahal ini itu awal kita Kotor sekali. pakunya itu baru Sudah. lan ya. Sekian Masih baru dari tidak ada kami. karat. Padahal itu dulu itu waktu hari Sabtu itu kemarin tuh pakunya itu masih bersih guys, nggak ada karatnya. Tapi sekarang dari tempat kita lihat Airnya sudah berubah dan karatnya makin untung membandel. Ya guys, see you. karat. Oke guys, kita akan upload keseruan yang hari kelima. Dadah. Kita dimulai dari wadah yang pertama, yaitu paku tertutup. Paku tertutup ini sudah mulai berkarat juga. Karat banyak Coba. sekali karatnya. Fokus. Ya kurang. Thanks. Nah, ya. Karatnya banyak sekali ya guys, soalnya tidak ada udara. Terus lanjut ke NaCl, CaCl maksudnya. CaCl itu CaCl bisa Kelihatan ini mas. karatnya banyak sekali guys. Sampai di kapasnya ini banyak warna merah-merah. Ini. Nah ini. selanjutnya ini air garam. Kotor sekali dari bawah. Airnya jadi kotor. Kayak banyak kotoran ini loh guys. Sama ini pasti karatnya banyak sekali karena ini sampai merah-merah. Sudah lanjut di selanjutnya. Ya, coba ikut akhirnya.
Ini kita beralih ke air minyak. Minyak goreng ini sebenarnya guys, bocor guys. Enggak itu air bekasnya ini. Tidak bocor. Ini Juga tidak. berkarat juga, Tapi Karat. ya, berkarat. Tuh jadi Ini apa sih? Ini air air mentah. mentah hiu. Airnya jadi kotor sekali guys. Sama ini karatnya banyak. Aduh, karatnya banyak sekali. Sampai merah-merah dan air menjadi kotor. Kemudian ini air mendidih. Air mendidih airnya jadi kotor, butek. Jurang air. Paku juga berkarat banget. Nih. Kemudian air cuka. Air juga sangat masih bersih guys. Tapi baunya sangat menyengat. Menyengat sekali. Karena aku label. Makanya disuruh dibawa pulang oleh packagingnya ya. Ya. Kemudian ini yang paling bersih yaitu paku tanpa apa-apa dan tidak ditutup. Sangat bersih sekali. Bersih tanpa karat. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sekian review jujur dari kami. Tunggu sampai hari ke-7 ya. Apakah kita lihat karatnya masih tersisa atau yang cuka tadi bisa jadi karat atau yang udara bisa jadi karat ataupun sebaliknya. Oke, dadah. Terima kasih teman-teman. See you. See you. Dan untuk hasilnya, saya akan memaparkan yang paling parah yang ada di tengah. Di tengah itu ada larutan air mentah. Kemudian yang kedua, yang paling parah kedua, itu di sebelah kirinya. Ini ada air mendidih. Jadi air yang matang maksudnya. Terus lanjut di sebelah kanan dari air mentah. Ini ada air garam. Dia adalah tingkatan ketiga dengan paku yang paling berkarat. Kemudian di sini ada di larutan minyak goreng. Sudah mulai berkarat seluruhnya. Dan di sini ada beberapa yang tidak begitu berkarat seperti pada larutan cuka. Kemudian pada wadah yang berisi paku tetapi ditutupi oleh plastik. Dan di sini juga ada wadah yang berisi paku tetapi bedanya di sini terbuka. Tidak ada karat sama sekali. Dan yang terakhir ada CACL. Di sini berkarat, tepatnya di bagian ujung paku yang bawah, tetapi dari sini nggak kelihatan. Oh, ini. Baik. Jadi sekian review dari saya di hari kelima. Kita tunggu hasilnya di keesokan hari. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan beberapa data yang telah kami dapat setelah praktikum. Yang pertama, pada percobaan paku di wadah terbuka, itu hasilnya berkarat pada hari ke-6. Kemudian analisis data dari kami, di lingkungan terbuka memungkinkan paku terpapar udara yang mengandung oksigen dan kelembapan. Meskipun berkarat, prosesnya lebih lambat dibandingkan kondisi lain. Hal ini karena adanya sirkulasi udara yang membantu mengurangi penyerapan uap udara di sekitar paku. Kemudian di percobaan kedua, yakni paku pada wadah tertutup, hasilnya berkarat pada hari ke-1, jadi lebih cepat. Kemudian analisis data dari kami, dalam wadah tertutup, kelembapan tertahan dalam wadah dan konsentrasi gas korosi meningkat. Kemudian keterbatasan sirkulasi udara mempercepat kreasi korosi karena paparan pada kondisi lembab.
pada percobaan ketiga, yaitu paku dalam air mentah. Hasilnya berkarat pada hari ke-1. Analisis data dari kami, air mentah mengandung mineral dan ion yang dapat mempercepat proses korosi. Kehadiran ion ini dalam air berkontribusi pada pembentukan elektrolit yang mempercepat reaksi oksidasi. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya sudah. Udah. Tiga. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari analisis data yang telah disampaikan oleh Roland. Pada wadah keempat, yang berisi minyak dan paku, di mana mendapatkan hasil bahwa paku tersebut berkarat pada hari pertama. Minyak sendiri bersifat nonpolar dan tidak mengandung reaksi korosi. Maka dari itu, korosi yang terjadi pada wadah keempat ini dapat terjadi karena adanya kontaminasi dari zat lain serta kelembapan dari lingkungan itu sendiri. Selanjutnya pada wadah kelima, yakni cuka dan paku yang menghasilkan warna yang berbeda sehingga paku tersebut menjadi lebih gelap. Analisis data dari kami, cuka adalah asam lemah yang dapat bereaksi dengan logam namun tidak cukup kuat. Perubahan warna yang terjadi pada praktikum kali ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara asam asetat atau cuka itu sendiri dengan logam yang kami gunakan berupa besi. Selanjutnya pada wadah ke-6, yakni paku dan air matang, di mana paku itu berkarat pada hari ke-1 dan dengan analisis data bahwa air matang ini bersih dari mikroba karena pendidihan air yang kami lakukan. Namun walaupun mikroba dari air yang tersebut telah hilang karena adanya pendidihan tadi, ion dari air dan ion dari udara tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab korosi pada paku. Selanjutnya pada wadah ke-7, yakni paku dengan air garam yang berkarat pada hari kedua, namun karat tersebut dapat dideteksi pada hari ketiga. Nah, adanya penambahan garam yakni NaCl pada reaksi praktikum yang kami lakukan ini dapat meningkatkan konduktivitas listrik yang dapat mempercepat laju reaksi elektrokimia yang dapat menyebabkan korosi, sehingga paku ini lebih cepat berkarat dibandingkan air mentah maupun air matang karena adanya ion Cl- yang lebih aktif pada proses korosi. Selanjutnya pada wadah terakhir yang berisi paku dan CaCl yang timbul karat sebagian pada hari pertama. Seperti halnya air garam yang telah saya sebutkan tadi, CaCl ini juga meningkatkan konduktivitas listrik yang dapat mempercepat laju reaksi. Nah, ion Ca2+ ini yang berikatan dengan ion Cl- dapat berkontribusi terhadap pembentukan elektrolit yang mendukung semakin cepatnya laju reaksi korosi terjadi pada praktikum kali ini. Terima kasih. Dua, tiga. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti kelembaban, keberadaan ion dalam wadah, serta adanya oksigen sangat mengaruhi laju korosi paku. Lingkungan lembab dan adanya elektrolit seperti garam atau mineral mempercepat proses korosi. Sedangkan lingkungan kering atau tertutup dapat mempercepat laju korosi namun dapat memperlambat penambahan korosi. Pada praktikum yang kami lakukan, cuka menunjukkan sifat yang berbeda dengan tidak menyebabkan korosi terhadap paku meskipun terjadi perubahan pada warna paku. Terima kasih, sekian kesimpulan dari kami.